Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita lanjutkan bahasan kita. Hari ini masih berbicara tentang tahapan ilmu. Kemarin kita sudah bahas tentang Quran surat At-Tolaq ayat 12, di mana pengarang kitab meminta kepada kita untuk merenungkan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in alima. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in alima. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Itulah Quran surat At-Tolaq ayat yang ke-12. Penekanan di sini adalah lita'lamu, agar kalian mengetahui. Agar kalian mengetahui. Tentunya untuk mengetahui dibutuhkannya ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyimak dan merenungkan ayat tersebut, bahwa cukup kiranya menjadi dalil bahwa ilmu itu mulia, ilmu itu agung, ilmu itu memiliki kedudukan yang tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan yang mulia dan agung. Lebih-lebih ilmu tauhid. Kalau kita renungkan At-Tolaq ayat 12, maka tercakuplah ilmu tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifah. Jadi sekali lagi bahwa ilmu itu sangat penting, ilmu itu sangat mulia, lebih-lebih ilmu tauhid.
Sudah seyogianya lah bahwa kita selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mencari dan mengejar ilmu. Sehingga di dalam hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang-orang Islam. Bahkan menuntut ilmu itu lintas wilayah, lintas daerah. Di mana saja ilmu itu berada, hendaklah dikejar dan diraih. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Di mana saja, sekali lagi bahwa di mana saja ilmu itu berada, hendaklah dikejar dan dituntut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang kitab menyampaikan satu firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa cukuplah ayat ini menjadi dalil betapa mulianya ibadah dan kewajiban senantiasa menjalankan ibadah. Betapa besar arti ilmu dan ibadah. Keduanya adalah tujuan penciptaan dunia dan akhirat. Maka wajiblah bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah, memayahkan diri sendiri demi ilmu dan ibadah, serta hanya memikirkan ilmu dan ibadah. Memayahkan diri untuk meraih ilmu. Hadirin yang berbahagia, ketahuilah segala sesuatu selain ilmu dan ibadah termasuk perkara yang batil, perkara yang sia-sia, perkara yang tidak memberikan manfaat. Sehingga beliau pengarang kitab mengemukakan sekali lagi, segala sesuatu selain ilmu dan ibadah termasuk perkara yang batil. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, berleha-leha menghabiskan waktu tanpa ada kegiatan yang bermanfaat, tanpa melakukan ibadah. Segala sesuatu selain ilmu dan ibadah termasuk perkara yang batil, tidak ada kebaikannya dan tidak ada faedah yang cukup berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila
kita telah mengetahui hal tersebut, kita telah memahami hal tersebut, maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Kedudukan ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Merujuk kepada surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Perhatikan baik-baik ayat tersebut. Ayat tersebut seolah-olah Allah memiliki tendensi untuk kepentingan dirinya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, seolah-olah. Tapi pada hakikatnya Allah tidak memiliki kepentingan apapun terhadap manusia. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Lillahi ma fis samawati ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang berada di dunia dan di langit, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang berada di dunia dan di langit. Sekali lagi bahwa Az-Zariyat 56 memberikan isyarat bahwa Allah sekali-kali tidak memiliki tendensi dan kepentingan terhadap penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini tidak berarti kita harus selalu menjalankan sholat sepanjang waktu, tasbih, berzikir sepanjang waktu. Tidak harus seperti itu. Perlu dipahami dan perlu diingat bahwa ibadah itu terbagi dua, mahdoh wa ghairu mahdoh. Ibadah yang murni wa ghairu mahdoh, dan ibadah selain yang murni, tetapi kedudukannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap perkara yang diawali dengan manafi, kemudian diiringi dengan kata-kata illa, ini memberikan sesuatu hal yang khusus, untuk tujuan penciptaan jin dan manusia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, bukan yang lain. Sama dengan kata-kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah illallah kecuali Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan tidak untuk apa-apa selain hanya untuk ibadah. Sekali lagi bahwa ini tidak berarti manusia harus sholat sepanjang waktu, berzikir sepanjang waktu sehingga melupakan yang lain. Ibadah terbagi dua, murni dan yang tidak murni. Biasa kita sebut dengan mahdoh wa ghairu mahdoh. Apapun yang kita lakukan selama ditujukan dan muncul dari motivasi ingin mengetahui Allah,
ingin mematuhi Allah adalah ibadah. Tujuannya lillahi ta'ala. Nikah ibadah. Berhubungan seks suami istri ibadah. Selama memang apapun bentuknya aktivitas kita bertujuan dan bermotivasi ingin mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya lillahi ta'ala. Berdagang lillahi ta'ala, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Bermuamalah, menghormati orang, itu pun ibadah. Tersenyum, bahkan tersenyum saja itu pun ibadah. Jadi sehingga akhir dari seluruh aktivitas kehidupan manusia, jika semuanya ditujukan untuk Allah dan bermotivasi untuk mematuhi Allah, maka aktivitas kita, sholat kita, puasa kita, berdagang kita, nikah kita, bergaul kita adalah bernilai ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah mengetahui hal tersebut, maka ketahuilah bahwa ilmu itu lebih mulia dan lebih utama daripada ibadah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati." Sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu, yang alim dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Analognya adalah seperti langit dan bumi. Ya, perbedaannya. Keutamaan orang-orang yang berilmu laksana langit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, yang jahil, yang bodoh. Kanjeng Nabi Muhammad saja dibandingkan dengan ulama, Kanjeng Nabi Muhammad tentu lebih utama, jauh lebih utama, lebih afdol tinimbang ulama. Apalagi dengan orang yang bukan ulama. Itulah makanya Kanjeng Nabi mengemukakan bahwa saking mulianya ulama, saking mulianya orang memiliki ilmu, sehingga beliau kemukakan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan diriku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara umatku. Bahkan ada tambahan bahwa untuk yang demikian itu maka para malaikat, para penghuni langit dan bumi, ikan-ikan di lautan, di air, di daratan, di sungai, semut-semut yang berada di lubang mendoakan kebaikan bagi orang yang menganjurkan, yang mengajarkan kebaikan. Selalu mendoakan bagi para pengajar kebaikan. Bahkan ada satu riwayat lagi mengemukakan bahwa para malaikat, bahwa para penghuni langit dan bumi, ikan-ikan di lautan, di sungai, semut-semut yang berada di lubang memohonkan ampun bagi siapa saja orangnya yang mengajarkan kebaikan.
Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan orang alim, seorang berilmu dengan seorang abid. Bahkan tidurnya seorang alim lebih utama daripada sholatnya orang yang bodoh. Orang bodoh, orang jahil melakukan ibadah sholat sepanjang malam, maka dibandingkan dengan seorang yang alim membuka satu bab daripada ilmu, maka orang alim yang membuka satu bab daripada ilmu itu dia lebih utama tinimbang orang yang melakukan sholat sunnah sepanjang malam. Orang alim itu, orang yang berilmu diibaratkan rembulan bulan purnama di malam hari, maka cahayanya lebih besar dibandingkan dengan bintang-bintang. Ketika bulan purnama itu muncul, maka tenggelamlah cahaya yang begitu kecil daripada bintang-bintang. Kemudian Kanjeng Nabi juga mengemukakan keutamaan daripada seorang yang memiliki ilmu. Di dalam hadisnya beliau kemukakan, nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sekali memandang wajah orang berilmu lebih aku suka daripada beribadah 1 tahun puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Nazratun ilal alim, sekali memandang wajah orang berilmu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sekali memandang wajah orang berilmu lebih aku sukai daripada beribadah 1 tahun puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Kemudian Kanjeng Nabi pun menambahkan di dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya yang mengakui sebagai pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak inginkah kalian aku tunjukkan ahli surga yang paling mulia? Ahli surga yang paling mulia. Jadi nanti banyak di dalam surga. Tapi yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi di sini adalah orang ahli surga yang paling mulia kedudukannya. Tidak inginkah kalian aku tunjukkan ahli surga yang paling mulia? Para sahabat menjawab, tentu kami ingin ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah para ulama dari umatku. Jadi ulama dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia yang berada di dalam surga. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit tentang tingginya dan kemuliaan seorang alim, tentang tingginya dan kemuliaan seorang yang mengajak kebaikan, yang mengajarkan kepada kebaikan. Ilmu sangat mulia, ilmu sangat bermanfaat untuk perkembangan umat di dunia. Ilmu sangat baik untuk menyelamatkan umat di akhirat. Maka dengan itulah Kanjeng Nabi sebagai manusia yang agung, yang cukup ilmunya, yang tiada tara ilmunya, beliau sendiri
selalu berdoa ingin selalu ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sendiri ilmunya sudah sangat luar biasa. Apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rawahu Ibnu Majah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan ilmu yang bermanfaat. Kanjeng Nabi saja meminta ditambahkan ilmu. Masa kita umat yang enggak mau? Apa kita sudah merasa lebih pintar ketimbang Nabi? Ya lagi, setelah kita kaji ini, yuk sama-sama kita ramaikan majelis taklim. Jangan ngecek, jangan ngeledek. Ya. Orang yang bodoh itu memang suka ngeledek orang, suka ngecek kepada orang. Orang yang hatinya dengki harus dikikis kedengkian tersebut. Ya. Hormati para ulama, hormati para ustaz dengan ilmunya dia. Jangan dianggap sebelah mata, jangan dipandang sebelah mata seorang alim. Bisa jadi seorang alim yang Anda pandang sebelah mata, kedudukannya lebih mulia tinimbang Anda. Ingat, itu dalil-dalil yang tadi kami sebutkan adalah menjadi dalil dasar tentang keutamaan seorang alim, seorang ilmu. Contoh satu kasus, bahwa orang jahil itu ibadahnya, maka sesungguhnya orang berilmu lebih baik daripada orang yang jahil beribadah. Sering kita melihat orang jahil itu justru membawa kesesatan. Satu contoh kasus saja, pembagian zakat. Orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ngerti agama mengemukakan bahwa janda dan anak yatim harus mendapatkan zakat. Tapi orang alim tidak mengemukakan seperti itu, karena dia melihat bahwa orang janda, wanita janda dan yatim tidak mendapatkan zakat karena tidak ada di dalam 8 asnaf. Diluruskan oleh orang alim daripada kejahilan orang tersebut. Seandainya saja si janda itu mendapatkan zakat, dia digolongkan kepada fakir ataupun miskin. Karena banyak sekali janda justru memiliki harta yang sangat luar biasa karena warisan daripada suaminya yang meninggal dunia. Yatim juga begitu. Jika yatim ingin mendapatkan zakat, maka masukkanlah dia dalam kategori fakir dan miskin. Karena tidak lepas kemungkinan banyak sekali anak-anak yatim justru dia adalah orang-orang yang kaya yang dapat warisan daripada kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Itu sekali lagi, inilah perbedaan. Bahwa orang berilmu akan menerangi masyarakat dan memberikan bimbingan masyarakat kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah pikir kita untuk selalu menuntut ilmu dan menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.